Hai, balik lagi di Headline edisi 29 Januari bersama saya Ratu Sria Sumirat yang kali ini akan membahas tentang Omicron hantui Olimpiade musim dingin Beijing 2022. Mampukah Cina nol COVID-19? Simak penjelasannya. Olimpiade musim dingin Beijing 2022 akan segera diselenggarakan. Ajang olahraga di tengah salju itu akan dilaksanakan pada tanggal 4 Februari hingga 20 Februari 2022. Namun, Beijing tengah menghadapi kasus COVID-19 baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah munisipal Beijing pun meminta agar semua departemen waspada terhadap penyebaran COVID-19. Cai Chi, ketua Partai Komunitas Cina di Beijing menyatakan sumber daya di kota perlu dialokasikan untuk melawan pandemi. Selain itu, Cai Chi ingin ada pengawasan terhadap paket-paket dari luar negeri. Pemerintah Cina sempat menuding varian Omicron datang karena paket internasional dari Kanada. Demi tetap berlangsungnya Olimpiade musim dingin Beijing 2022 dengan aman, Cina pun berjuang untuk meredam penyebaran infeksi Omicron. Selama ini, pemerintah menerapkan kebijakan ekstra ketat Zero COVID-19. Dengan kebijakan itu, pemerintah Cina memberlakukan lockdown ketat di beberapa kota metropolitan setelah munculnya kasus infeksi varian Omicron. Jutaan penduduk diminta melakukan tes COVID-19. Dalam beberapa minggu terakhir, para ahli Cina juga telah mendesak warga untuk menerima suntikan booster mereka. Otoritas Cina pun turut mengatakan bahwa Olimpiade musim dingin akan dilakukan dalam bubble atau aturan gelembung, yang berarti atlet tidak akan diizinkan meninggalkan tempat dan tiket hanya akan dibagikan kepada beberapa orang terpilih. Menurut mereka, dengan begitu Omicron mungkin tidak akan mempengaruhi Olimpiade musim dingin secara signifikan. Ada banyak hal yang dipertaruhkan bagi pejabat Cina, sebab manajemen pandemi mereka pasti akan dibandingkan dengan cara pemerintah Jepang menangani Olimpiade musim panas 6 bulan lalu, di mana 865 kasus yang dilaporkan terkait dengan Olimpiade. Jika wabah besar terjadi selama Olimpiade, itu akan menjadi bukti bahwa pendekatan tanpa toleransi, bahkan pendekatan yang dinamis, bukanlah cara yang paling efektif untuk mengendalikan penularan. Apalagi studi terbaru menunjukkan bahwa salah satu vaksin yang dikembangkan di Cina yang paling umum digunakan tidak menghasilkan antibodi yang cukup untuk menetralkan varian Omicron dalam studi laboratorium. Selain itu, ada tes COVID-19 bagi pasien yang membeli obat-obatan untuk demam, batuk, infeksi, dan sakit radang tenggorokan pada 14 hari terakhir. Cina juga tak segan memperketat protokol COVID-19 di Bandara Internasional Ibu Kota Beijing. Langkah itu diambil karena ada 15 infeksi lokasi di Beijing pada Selasa 25 Januari 2022 lalu. Bandara itu juga akan menjadi lokasi tibanya para atlet Olimpiade. Di Bandara Beijing, penumpang harus menampilkan hasil negatif tes PCR dengan masa waktu 48 jam sebelum berangkat. Hingga Selasa kemarin, ada 27 kota yang terkena aturan ini. Pihak bandara pun menyediakan tempat tes PCR sementara untuk penumpang. Pakar kesehatan pernapasan di Peking University First Hospital, Wang Guangfa berkata, pencegahan pandemi kali ini terbilang sulit, sebab penyebaran Omicron cenderung singkat. Suhu dingin di musim salju juga menambah kesulitan. Tapi menurutnya, penyebaran terkini tidak akan berdampak ke Olimpiade musim dingin 2022 selama tindakan-tindakan diambil dengan efektif. Di sisi lain, meski mayoritas diikuti negara-negara yang memiliki musim dingin atau salju, Olimpiade musim dingin belakangan ini mulai diminati negara-negara dari iklim tropis seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Namun, Indonesia hingga saat ini belum sekalipun tampil pada ajang ini. Kanada jadi kontingen pertama yang tiba di Beijing.
Rombongan berisi 215 orang itu tiba pada Kamis 27 Januari atau sepekan sebelum acara dimulai. Seluruh pemain juga dipastikan sudah menjalani vaksinasi dosis penuh sebelum berangkat. Selain Kanada, kontingen Amerika Serikat juga sudah bertolak ke Beijing. Suasana keberangkatan kontingen Amerika Serikat pun terlihat menyenangkan. Meski harus mengenakan alat pelindung diri seperti masker dan face shield, sebagian besar tetap menikmati perjalanan mereka. Sekian headline liputan6.com hari ini. Saya Ratu Surya Sumirat undur diri. Bye!